Nah, kebiasaannya voters-voters di negara yang swing state ini biasanya dia unsentimental sebenarnya, yang dinilai dari calon presiden tuh performance-nya. Jadi setahun ini sebenarnya pukulan berat buat kepemimpinan Trump. Jadi COVID ini menjadi kunci karena kemudian ekonomi Amerika Serikat langsung jatuh gitu ya, langsung mengalami resesi. Kalau Donald Trump mungkin pertarungannya dari dia sendiri ya. Dia sendiri yang nge-tweet gitu ya. Tapi kalau Biden mungkin salah satu kekuatannya ini sebenarnya ada beberapa hal yang pilihan strategi Biden yang sangat cerdas menurut saya. Yang pertama dia milih Kamala Harris sebagai wakil presiden. Itu strategi yang sangat cerdas untuk menarik voters dari kalangan kulit hitam gitu ya. Karena tadi sangat bertolak belakang dengan Trump yang memuja-muja white supremacist. Yeah. Biden justru mengambil strategi sebaliknya gitu. Kalau gitu saya pilih wakil presiden yang kulit hitam dan perempuan. Halo semua viewers, berjumpa lagi bersama saya Yuda Batara tentunya di program Perspektif, dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber dan kita akan ngobrolin tentang isu yang lagi panas atau berita yang lagi hangat-hangatnya, itu tentang kemenangan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-46. Dan narasumber kita kali ini cukup mempunyai kredibilitas dan kapabilitas untuk membahas ini, yaitu Bu Ratu Ayu Kusuma Putri. Dan seperti apa obrolan kita dan bincang-bincang kita, langsung aja kita mulai. Halo, Bu Ayu, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik ya. Baik. Ya, alhamdulillah baik. Nah, ini lagi sibuk apa nih sekarang ini, Bu? WFH seperti biasa lah. Oh, WFH seperti biasa ya? Apalagi karena pandemi ini kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, Bu? Iya. Nah, topik yang akan kita perbincangkan itu cukup panas nih, cukup hangat nih, tentang kemenangan Joe Biden menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-46. Nah, Joe Biden kan udah menang nih, Bu, bersama Kamala Harris dan juga menyampaikan pidato kemenangannya gitu. Nah, apakah Ibu meyakini sejak awal mereka ini emang bakalan menang gitu di pemilu 2020 kali ini? Kalau dari sejak awal mungkin enggak ya, karena di awal-awal ketika hari pemilu kan kita lihat sendiri angkanya Trump jauh lebih besar gitu ya. Tapi dari awal saya masih lebih optimis sih bisa dikejar gitu, karena dari hasil polling sebelum-sebelumnya juga menunjukkan kalau Biden itu unggul gitu. Jadi dari awal nggak yakin menang banget, tapi optimis bisa paling nggak nyalip lah. Jadi nggak nyalip gitu ya. Tapi apakah kalau kita lihat, apakah kekalahan Donald Trump ini, apakah karena image yang dia bangun gitu sehingga masyarakat di Amerika sana nggak memilih dia lagi? Kalau kita lihat kan Barack Obama juga 2 periode dan yang lain sebagainya gitu. Nah, apakah itu penyebabnya karena Donald Trump nggak mampu mengambil hati masyarakat? Salah satu alasan terbesarnya iya. Tapi kalau kita lihat kan dari hasil pemilunya sendiri, kunci kemenangannya Biden itu sendiri kan di swing states ya, negara yang nggak jelas merah atau birunya. Nah, kebiasaannya voters di negara yang swing states ini biasanya dia unsentimental sebenarnya, yang dinilai dari calon presiden tuh performance-nya. Okay. Nah, itu yang tidak bisa ditunjukkan oleh Trump selama 4 tahun belakangan ini gitu. Jadi tidak bisa kemudian menarik hati terutama dari yang negara-negara battleground-nya ini. Sedangkan yang lainnya kayaknya memang udah jelas dia akan Republikan atau Demokrat, tapi kuncinya kan di swing state ini. Nah, swing state ini voternya lebih lihat ke performance si presidennya itu di 4 tahun selama dia term pertama ya. Nah, ini yang tidak bisa dibuktikan oleh Trump gitu. Dan kalau kita tahu juga kan pemilihan presiden di Amerika Serikat itu berbeda dengan yang di Indonesia ya. Kalau kita tahu kan Indonesia rakyatnya langsung memilih. Nah, kalau ini ada kebijakan tentang elektoral gitu. Ini mungkin boleh jelasin nggak, Bu? Soalnya semua viewers di rumah mungkin ada yang belum tahu gitu. Ya, nah ini yang menarik dari demokrasi di Amerika Serikat ya, terutama pemilihan presidennya, karena pemilihan gubernur dan lain sebagainya tuh popular vote atau orang ya milih dia ya udah dia gitu ya, yang di count itu vote popular vote-nya. Tapi kalau mereka punya namanya electoral college. Nah, kalau dilihat dari
Ini kalau dilihat dari sejarahnya, mungkin agak kembali ke ketika Amerika Serikat itu terpecah menjadi negara bagian-bagian wilayah yang pro perbudakan dengan yang anti perbudakan. Nah, untuk yang negara yang anti perbudakan, slaves atau budak-budak yang mayoritas kulit hitam itu bisa voting. Okay. Sedangkan yang anti perbudakan, yang pro perbudakan, otomatis kan yang warga kulit hitam yang menjadi budak itu tidak bisa voting kan. Akhirnya kemudian akan merugikan kalau ada pemilu jadinya rugi kan. Banyak sekali yang enggak angkanya akan lebih jauh lebih rendah daripada yang budak-budaknya sudah dikasih kebebasan politik gitu. Nah, akhirnya kemudian founding fathers-nya Amerika berpikir bahwa bagaimana kalau budak-budak yang belum dibebaskan ini di negara-negara bagian yang masih ada sistem perbudakan dikasih nilai 3/5. Jadi satu budak nilainya ada 3/5 gitu ya. Nah, itu awalnya. Jadi akhirnya angkanya agak seimbang gitu ya. Yang angkanya yang negara-negara masih pakai budak itu kemudian di kesenjangannya gap-nya itu dipenuhi dari 3/5 ini. Nah, tapi kemudian mereka juga berpikir budak-budak ini atau orang-orang nggak akan bisa milih presiden dengan bijaksana. Jadi makanya harus kita tunjuk elit-elit nanti yang kemudian namanya electoral college ini, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang sudah terbuka lah pikirannya, orang-orang yang bijak tersebut, elit-elit ini untuk pilihin mewakili si masyarakat gitu. Nah, ini kemudian yang jadi sejarah adanya si electoral college ini. Nah, kemudian kan setiap negara beda-beda tuh, ada yang dapat electoral college-nya 20, ada yang 16. Nah, itu dihitung awalnya berdasarkan tadi ya jumlah penduduknya, proporsi jumlah penduduknya. Tapi kemudian yang aneh lagi, jadi satu orang electoral college bisa dia mewakili 600.000 gitu. Jadi kalau 600.000 milih Demokrat, dia dapat satu electoral college yang kemudian kemungkinan besar akan milih presiden yang dari Demokrat gitu. Jadi intinya memang membingungkan sih demokrasi di Amerika Serikat gitu ya. Kenapa harus orang lain yang milihin buat kita gitu kan? Tapi memang dari itu bisa ditelusuri dari sejarahnya gitu. Nah, ya seperti itu memang kemudian sistem yang dipilih oleh mereka. Jadi sebenarnya ketidakpercayaan pendiri negara Amerika Serikat bahwa masyarakat umum tuh bisa memilih presidennya dengan baik gitu. Kalau mereka tidak berpendidikan, sangat elitis sih. Gitu. Ibaratnya kayak ada sedikit rasis dan juga kayaknya judgement gitu ya, nggak ada kebijakan untuk memilih pemerintahnya sendiri gitu. Oh, kesannya masyarakatnya nggak pinter gitu untuk milih, jadi harus diwakilin sama orang yang berpendidikan atau yang memang punya kualifikasi untuk memilih leader gitu. Baik Bu, kita tahan dulu obrolan kita karena kita harus jeda dulu nih. Nanti kita balik lagi. Nah, semua viewers jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Perspektif.